Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dari Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah semester 3. NIM 1928005052. Oke, pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan tentang perbedaan investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Oke, langsung saja. Apa perbedaan investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang? Yang pertama perbedaannya yaitu yang pertama waktu. Perbedaan utama tentunya dari segi waktu. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dilakukan dalam 1 tahun, kurang dari 1 tahun. Sedangkan untuk investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan dalam waktu lebih dari 5 tahun. Kedua, keuntungan dan retur. Adanya perbedaan jangka waktu investasi, maka ada perbedaan juga besarnya keuntungan yang bisa didapat. Investasi jangka pendek memiliki peluang keuntungan yang paling kecil dibandingkan dua investasi lainnya. Ketiga, tujuan investasi. Tujuan investasi setiap orang berbeda-beda. Ada yang untuk kebutuhan dan waktu dekat atau persiapan kebutuhan yang lebih lama. Investasi jangka pendek cocok untuk memenuhi kebutuhan dana dalam waktu dekat kurang dari 1 tahun, misalnya membeli suatu barang. Sedangkan tujuan investasi jangka panjang dilakukan sebagai persiapan kebutuhan yang lebih lama, misalnya dengan pensiun. Terus, perbedaan saham dan obligasi. Sementara itu, ada beberapa perbedaan saham dan obligasi yang harus kita ketahui. Oke, yang pertama yaitu batas masa berlaku. Perbedaan saham dan obligasi yang pertama adalah batas masa berlakunya. Antara saham dan obligasi memiliki batas waktu yang berbeda. Pemilik saham masih memiliki hak atas keuntungan dan suara selama perusahaan itu berdiri dan memiliki saham, masih memiliki surat bukti kepemilikan sahamnya. Sedangkan perbedaan saham dan obligasi adalah obligasi memiliki masa berlaku yang jelas yang tertera di dalam surat. Kedua, tingkat keuntungan. Perbedaan saham dan obligasi lainnya adalah tingkat keuntungan yang didapat. Keuntungan dari investasi bersifat fluktuatif, artinya tidak bisa diperkirakan dan bisa berubah sewaktu-waktu tergantung keuntungan perusahaan. Perbedaan dengan obligasi, perbedaan saham dan obligasi, keuntungan dan kepemilikan obligasi bisa juga didapat setiap bulan dengan jumlah yang tetap stabil sampai masa berlaku surat perpanjang berakhir. Ketiga atau yang terakhir, pajak yang dikenakan. Perbedaan saham dan obligasi yang ketiga adalah pajak yang dikenakan seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa hasil yang diterima dari saham adalah dividen atau keuntungan dari saham yang dimiliki seorang jumlah total setelah dipotong pajak. Sebaliknya, perbedaan saham dan obligasi, bunga obligasi lebih dulu dikeluarkan sebagai biaya, jadi bisa dianggap tidak kena pajak. Sekian dari saya.
Kalau ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.